Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dangau Inspirasi Channel. Hari ini kita kedatangan seorang pakar ini, Bang Mahendra Taher, STP MSI. Beliau ini juga pernah bergelut di dunia NGO, bahkan sampai belajar ke Amerika ini, terutama berkaitan energi baru terbarukan ya Pak ya. Dan bersama saya juga Ferdinand Asmin. Hari ini kita mengangkat tema berkaitan dengan semacam berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi pengetahuan berkaitan dengan carbon trading. Perdagangan karbon, orang biasa menyampaikan demikian. Sepengetahuan saya, Bang, udah lama sebenarnya si perdagangan karbon ini. Mungkin Abang bisa berbagi dengan kita ini apa itu perdagangan karbon. Nah, karbon ini bukan kertas karbon kan, Bang ya? Bukan. Kayaknya bukan. Oke, ya. Baik, Bang. Silakan, Bang. Gimana, Bang? Makasih. Panggil Pak Sek. Iya, Ferdinand, Bang. Ferdinand. Secara angkatan mungkin saya lebih tua. Siap, Bang. Junior, tapi senior. kayaknya secara keilmuan beliau lebih ini lah. Oke. Lebih pakar. Iya, jadi kalau bicara karbon, apalagi perdagangan karbon itu ya, mungkin banyak pihak gitu ya. Belum begitu familiar gitu ya. Walaupun isu ini sudah lama. Iya. Khusus untuk Indonesia mungkin waktu COP 2007 di Bali gitu ya. Di situ mulai agak gitu kan. Waktu itu ada REDD plus ya. Kemudian jadi REDD plus gitu ya. Oke. Lalu kemudian barang ini kan kemudian seolah-olah ada di awan. Ya kita yang di lapangan ini apa, kemana perginya? Iya. Sementara keseharian kita tetaplah yang bertani tetap bertani, yang memanfaatkan hutan tetap seperti itu, nelayan seperti biasa. Tapi rupanya kan proses ini di negosiasi internasional jalan terus. Beberapa pihak mungkin terus update, tapi beberapa pihak yang lain agak ketinggalan dengan isu. Iya. Lalu tiba-tiba tahun kemarin umpamanya ada Perpres gitu ya 2021 tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Kemudian beberapa komitmen internasional untuk dana karbon mulai terrealisasi. Tapi kalau umpamanya kita tarik agak ke belakang sedikit, jadi sebelum dia menjadi kesepakatan internasional yang benar-benar binding gitu ya, mengikat satu sama lain, sebenarnya beberapa pihak sudah memulai inisiatif gitu. Ya, itu yang disebut dengan voluntary market gitu. Jadi ada perdagangan karbon yang bersifat sukarela antara C2C, community to community, B2B, business to business. Nah, yang sekarang mau naik level ini adalah yang binding G2G. Nah, kalau dikembali ke belakang, contohnya yang untuk voluntary itu sebenarnya di Sumbar bahkan sudah lama juga ada gitu. Setahu saya di Singkara ada teman CO2BPN dulu ya. CO2BPN kemudian jadi CO2 operate. Itu udah menanam, tapi itu di lahan kritis yang di pinggir Singkara di Paninggahan dan di Negari Paninggahan, dan udah terjadi transaksi gitu. Kemudian seingat saya di Solo Selatan ada juga yang FFI waktu itu, Flora and Fauna Internasional dengan Disney. Di Jambi ada, di Jambi itu ada dengan Rabobank contohnya. Itu yang di Kerinci itu petani kopi tapi. Jadi mereka bayar pokoknya asal tanamannya dirawat gitu ya. Jadi ada kebun kopi. Kemudian ada naungan-naungannya. Setiap
naungan itu hidup, itu dibayar 1.000 per tahun. Kalau ada 1.000 batang kan lumayan juga. Gitu. Sementara kopinya tetap bisa dipanen. Itu yang voluntary. Hanya berdasarkan kesepakatan trust lah gitu ya. Tetap ada metodologinya. Nah dulu itu yang rumit itu kan metodologinya seperti apa? Karena ahlinya banyak. Jadi salah satu yang terkenal di internasional itu ada orang kita Indonesia tapi orang Bukit Tinggi itu. Saya lupa dosen IPB. IPB Pak Rinaldi apa ya? Rizaldi. Pak Rizaldi. Iya, Rizaldibur. Ya. Beliau salah satu ahli yang diakui di internasional. Saya pernah berkunjung dalam waktu IVLV di US itu ke salah satu universitas terkenal di sana. Mereka nanya, tahu Pak Rizaldi? Dia partner kami di IPCC. Gitu. Jadi beliau bagus lah. Nah, jadi kalau yang tadi voluntary itu kan gampang ya. Jadi kita ada satu lahan, dihitung. Kemudian ada dihitung nilai karbonnya karbonnya dengan metodologi yang sudah disepakati. Tapi lebih simpel. Kemudian ada pihak perantara mencarikan siapa yang mau beli. Transaksi, komitmen pemainnya 3 tahun gitu ya. Uangnya langsung gitu ya. Kemudian mungkin ada jasa untuk perantara lah. Nah sekarang ketika dia melebar menjadi semacam G2G, mandatori, ini jadi agak lebih kompleks. Nah barangkali ini tantangan ke depan sebenarnya beberapa provinsi. Karena ini kita kan udah tahu juga beberapa waktu belakangan bahwa yang RBP itu result based payment ya. Jadi pembayaran atas kinerja. Nah, jadi memang kinerja kita menjaga lingkungan ini akan dihargai berapa? Gitu. Mungkin sedikit potong Bang. Menarik kalau berbicara karbon ini kan sebenarnya Sumatera Barat kan Bang. Sepengetahuan saya 2007 dulu sudah coba menghitung-hitung berapa cadangan karbon dari berbagai bentuk tutupan hutan di kita, tutupan lahan ya. Kemudian juga bahkan yang lebih luar biasa lagi 2011, 2012 seingat saya itu ada pendampingan dari Satgas Red Plus ke Provinsi Sumatera Barat bahkan sudah ada dokumen strategi rencana aksi provinsi untuk implementasi Red Plus ini. Bahkan sudah ada indikator-indikator, indikasi-indikasi program kegiatan yang dirancang ya untuk sebagai bentuk inisiatif untuk perdagangan karbon ini. Nah, menurut Abang ini kan kalau di kita di Sumbar ini kan kalau untunglah hutan bagus ya, hutan kita bagus ya, itu terjaga dengan itu kan berarti menyimpan karbon, tidak Bang ya? Menyimpan karbon. Kemudian dari basis lahan lainnya seperti lahan perkebunan, kalau perkebunan terjaga tentu bisa meningkatkan, mempertahankan cadangan karbonnya. Pertanian lainnya seperti Bang nih sawah ya, sawah kalau aktivitas sawah yang kita ketahui kan, kalau dengan pola konvensional ya penggunaan dengan membakar jerami, kemudian penggunaan berbagai bahan kimia tentu meningkatkan gas-gas emisi yang menyebabkan efek rumah kaca ini kan Bang ya. Itu kalau kita perbaiki berarti kan juga memberikan sumbangan untuk perdagangan karbon berarti Bang ya. Bagaimana tuh Bang? Kalau saya lihat itu bagian dari seperti praktek misalnya tidak membakar jerami. Jerami kita gunakan menjadi mulsa untuk tanah, air kompos. Itu kan bagian untuk mengurangi pelepasan karbon di udara. Bagaimana tuh Bang? Kalau Bang nilai mana tuh? Jadi gini, mungkin kita agak ke belakang dulu sedikit ya. Sebelum bicara perdagangan karbonnya. Jadi sebenarnya kan kenapa isu perdagangan karbon muncul? Kan karena ada emisi. Nah itu dulu kita tadi langsung perdagangan. Sebenarnya di belakang itu kenapa? Karena ada pemanasan global. Jadi kita sendiri sudah mulai merasakan ya bahwa udara atau iklim hari ini nggak sama dengan 10 tahun yang lalu. Nah itu sebenarnya jadi ada keprihatinan secara menyeluruh di dunia global bahwa emisi gas rumah kaca ini meningkat dari tahun ke tahun. Sumbernya dari industri, di negara-negara industri pasti dari industri.
penggunaan energi fosil yang sangat besar. Di negara seperti kita agraris, datangnya itu diidentifikasi berasal dari perubahan dari hutan menjadi lahan pertanian, atau tadi dari pertanian yang belum menerapkan praktek ramah lingkungan. Nah, itu yang jadi sumbernya. Barulah kemudian muncul diskusi bahwa bagaimana menurunkan ini. Negara maju sebagai pengemisi besar berkomitmen untuk membantu dia sendiri menurunkan dengan input teknologi baru. Mereka juga ingin mendukung negara-negara agraris yang masih dalam tahap berkembang supaya diturunkan. Cuma kan ini implikasinya ekonomi semua. Kalau kita turun atau kayak tadi, kalau kita menerapkan praktek-praktek sustainable agriculture, itu butuh effort tambahan, butuh biaya tambahan. Atau kayak kalau di hutan, kalau kita ngerem perubahan hutan dari hutan ke pertanian, tentu ada pertumbuhan ekonomi yang mungkin akan sedikit melandai gitu ya. Kompensasi itulah sebenarnya kemudian diterjemahkan jadi carbon trade. Jadi oke. Balik ke pertanyaan yang tadi, artinya begini, semua sektor yang menyumbang pada penurunan emisi itu layak kita bawa ke tema perdagangan karbon. Memang selama ini untuk Indonesia isunya lebih banyak di forest di hutan. Tapi sebenarnya Indonesia itu bukan forest saja. Ada order land use Jadi sebenarnya konsep Indonesia untuk yang dari sektornya kemudian digabung tuh, FOLU ya. Forest and land use. Order land use. Jadi forest udah jelas ya bukan. Kemudian land use itu apa? Perkebunan dan pertanian gitu. Jadi harusnya memang sudah selayaknya itu semua dihitung. Cuma sektor mana yang menyumbang terbesar mungkin dia berhak mendapatkan benefit yang lebih besar. Sektor yang menyumbang lebih sedikit tentu juga fair lah. Anda menurunkan emisi 1 ton dengan saya 5 ton, tentu mungkin beda penerimaan. Pengukuran cadangan karbon di masing-masing itu kan sudah ada metodenya itu kan semua berbagai bentuk lahan, bentuk penggunaan lahan, IPCC guideline itu kan jadi dasar itu kan. Jadi itu yang tadi kita bilang Pak Rizal Dibur, beliau yang dulu bersama banyak ahli di IPCC di forum internasional itu untuk menyepakati sampai ditemukannya, kita bilang satu set gitu. Satu set itu ada banyak metodologi. Tinggal kita pilih ini bentuk lahannya apa, ini metodologinya. Bahkan di forest sendiri dengan berbagai tipe tutupan itu sudah ditentukan. Hutan hujan tropis primer, hutan sekunder, hutan tersier itu beda-beda metodologinya. Di agroforest kalau di Sumatera Barat tuh Parak ya, di kampung-kampung itu kan itu bisa dihitung. Di sawah kan memang metan ya terutama. Nah itu sudah ada juga. Tinggal lagi kelemahan kita itu kan bagaimana membuat itu menjadi satu sistem data. Nah, gitu kan. Jadi apakah unitnya nggak tahu nih unitnya apakah per kabupaten atau nanti memang ada yang provinsi. Tapi nasional udah punya sekarang. Nasional sudah. Ada aplikasi yang Aksara itu itu berbagai bentuk inisiatif program kegiatan dari pemerintah yang diindikasikan menyumbang untuk penurunan emisi. Itu bisa dimasukkan langsung ada kalkulasinya itu. Kira-kira juga memakai ukuran indikator di IPCC guideline juga gitu ya. Yang menarik lagi Bang, kemudian kan sebenarnya kalau kita lihat perdagangan karbon ini kan mestinya inisiatif bisa didorong oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota, bahkan masyarakat ya. Dan itu kalau demikian kan mestinya menjadi sebagai sumber baru bagi masyarakat yang peduli pada lingkungan, aktivitasnya. Itulah bentuk kompensasi atau penghargaan orang atau para pihak yang komitmen untuk mengurangi emisi karbon ini ya. Gitu Bang ya. Gimana ada Bang kalau manfaatnya yang mungkin bisa dicontohkan Bang, yang dulu Abang pernah di Jambi, saya pikir juga banyak praktik yang luar biasa di Jambi yang bisa diceritakan. Jadi mungkin begini, ada yang sifatnya itu mempertahankan gitu ya. Jadi artinya ini satu bentang lahan, apakah itu kebun, apakah itu hutan, apakah itu lahan pertanian, yang dia menyimpan sejumlah karbon, katakanlah 1 ton gitu kan.
Kalau kita bisa mempertahankan, ini kan harusnya ada nilainya. Ya. Sama kita pertahankan selama 5 tahun, ya kan? Nah, atau malah kita tingkatkan, ya. kita tambah tanamannya. Tambah tanamannya, gitu. Itu ya. naik gitu. Naik ya. Nah dulu perdebatannya kan begini, kalau dia udah 1 ton, nggak kita apa-apain, berarti kan nggak perlu dibayar. Kalau dulu, Ya. itu yang dulu perdebatannya. Lah masa sementara orang yang tadinya mau menaikkan emisi direm, malah dapat kompensasi. Iya, iya. Jadi dulu tuh kita sempat berdebat, oh berarti orang harus jahat dulu, harus hancurkan dulu baru dapat kompensasi. Iya, iya. Tapi sekarang enggak. Jadi yang bahkan yang storage ini pun bisa dihitung. Bisa dihitung ya. Iya. Artinya bentuk-bentuk kegiatannya itu sebenarnya sangat sistem ini tidak mengatur sampai sedetail itu. Jadi kalau memang di satu lahan kita mau menambah jenis tanaman, jika itu menurut kita sesuai dengan nilai ekonominya, klimatologinya, silakan gitu kan. Yang nggak boleh itu kemudian dipakai buat menebang menebang hutan lagi untuk nambah lahan, itu enggak gitu. Atau tadi yang tadinya udah bagus di pertanian, kita gunakan untuk supaya lebih ekonomis, mungkin jadi dibakar. Itu yang nggak bisa. Cuma begini, poin saya sebenarnya praktek-praktek itu sebenarnya sudah ada, gitu kan? Saya dengar di Sumbar tadi kita bicara namanya Dangau Inspirasi sering mengangkat tema itu, apa tuh, sawah pokok murah ya, di mana banyak input organik gitu kan? Di situ ya. Itu kan hanya saja kita mestinya kita bisa keluar dengan hitungan. Kalau yang business as usual, yang biasa kita lakukan itu seperti apa isinya. Ketika kita pakai pokok murah, berapa turunnya? Nah, itu kan ada deltanya. Deltanya itulah yang harus diklaim ini. Ya. Kalau nanti Sumbar dapat dana karbon, harusnya kalau sektor pertanian masuk itu harus diklaim. Itulah yang diterima oleh masyarakat. Kan untuk dia berpokok murah itu kan ada juga effort tambahan, bikin kompos segala macam itu. Karena begini, ahli-ahli ekonomi bilang, ini kan kalau kita praktekkan itu semua itu kan jadi green economy. Semuanya menjadi ramah lingkungan. Hanya saja ada hal lain di situ. Kegiatan-kegiatan green itu membutuhkan effort tambahan. Dan itu cost. Artinya dalam ekonomi itu cost. Sehingga ada yang bilang itu greenflation. Gitu. Jadi sebenarnya benefit tadi itu justru untuk membantu supaya cost tambahan itu worth it ya. Sebanding lah. Jadi artinya kita kalau enggak akan capek. Iya, percuma. Kenapa organik susah berkembang? Karena emang non organik lebih efisien secara ekonomi, ya kan? Sementara ini effort tambahan, tapi tidak ada tidak ada support buat effort ini. Pokoknya kalau kita nanam terong organik dengan terong biasa, di pasar kita belum terlalu menghargai ini. Gitu. Tapi kalau ini memang ada support, kita akan mau lah, kenapa tidak? Kan semuanya pada mahal, pestisida mahal. Artinya kan dengan mekanisme peragangan karbon ini, kita menghargai praktek-praktek ramah lingkungan, praktek baik, ramah lingkungan, itu juga bahagian dari untuk mengadaptasi atau mitigasi perubahan iklim. Betul. Sebenarnya kalau kita berbicara karbon ini kan, semua praktek yang kemudian kita perbaiki dari dulunya menyumbangkan karbon, kemudian bisa kita kurangi, itu bisa dinilai, dihargai oleh para pihak, kan? Seperti contohnya ya, kalau kita nih seperti ada ayam ya. Ayam itu kan memakan tanaman, itu bagian karbonnya kan tersimpan di dia itu. Tersimpan di dia. Tanaman itu yang misalnya kalau ada tanaman tidak dibakar, tapi menjadi bahagian untuk pupuk, kompos segala macamnya, itu bagian juga kita menyimpan cadangan karbon kita. Pasti. Kan dan gitu. Akhirnya dia berkontribusi pada penurunan emisi. Gitu kan. Itu tadi, jadi tantangan kita ke depan itu memang membangun basis data. Jadi kehutanan mungkin lebih maju ya, karena dulu sudah terlibat dari awal dengan REDD. Tapi sektor pertanian dan perkebunan harusnya juga bisa mengejar, dan ke depan ini sektor energi. Nah, jadi gini, ini bukan lagi angan-angan. Saya pribadi ketika 2007 saya pikir ini apa iya akan jadi atau enggak.
apa benar akan ada realisasinya atau enggak. Tapi hari ini kita melihat bahwa itu memang iya gitu kan. Dan itu kenapa iya? Satu karena kesadaran katakanlah pihak yang mengeluarkan emisi ya. Contohnya industri skala besar. Memang mereka sudah punya kesadaran atau juga karena ditekan oleh pasarnya. Yang kedua, pemerintah di banyak negara dulu bilang ini belum urgen. Tapi sekarang sudah menganggap itu urgen. Nah, akibatnya apa contohnya? Dulu kita berpikir yang tadi, voluntary carbon market itu hanya bisa dilakukan antara kita dengan perusahaan luar negeri, contohnya dulu ya. Ke depan, semua perusahaan di Indonesia akan terkena mandatori berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia. Artinya mereka, katakanlah tadi sebuah perkebunan kelapa sawit skala besar, yang dia juga harus menghitung berapa loss dari hutan menjadi kebun, dia sudah harus membayar. Gitu. Jadi sebenarnya dalam waktu tidak lama lagi, mungkin beberapa aturan detailnya sedang dihitung oleh Kemenkeu gitu ya. Tapi kalau peraturan dasarnya kan sudah ada di Perpres. Cuma mungkin pajaknya segala macam itu masih diatur oleh Kemenkeu. Jadi sebenarnya bukan cerita lagi gitu, bukan angan-angan lagi bahwa satu kelompok yang melakukan bersawah pokok murah dan dia bisa punya hitungan berapa penurunan emisinya, bisa mencari partner yang bisa bekerja sama seperti itu di luar yang sifatnya mandatori yang dikelola oleh pemerintah pusat. Atau pemerintah provinsi bisa juga ambil inisiatif menurut saya. Gitu ya. Ya sebenarnya itu diambil inisiatif oleh pemerintah provinsi gitu kan, diusulkan sebagai sebuah inisiatif, nanti dikonsolidasikan, dikoordinasikan di bawah di tingkat masyarakatnya. Ini bagian inisiatif pemerintah provinsi untuk menurunkan emisi, dan ini perlu dihargai para pihak yang komit untuk penurunan emisi ini. Saya ambil contoh satu ya. Jadi ini sudah ada di sini di HP kita. Salah satu perusahaan transportasi Indonesia itu, ini bukan bukan promosi gitu ya. Kita tidak di-endorse oleh itu. Gojek contohnya. Di dalam dia kan super apps. Di dalam dia itu ada banyak aplikasi. Jadi sebenarnya di dalam itu ada salah satu aplikasi yang dibikin oleh anak-anak muda yang bisa menghitung semuanya. Kamu minta hitungan apa gitu. Jadi dan nanti bisa juga mereka yang mencarikan bayarnya. Jadi kalau intinya gini sekarang, pemerintah daerah menurut saya gitu ya, ini menurut saya pribadi, saya nggak tahu apa regulasinya ada atau enggak, sudah harus membangun basis data itu. Dan itu tidak mahal karena banyak sekali anak muda yang pintar aplikasi dan gitu bisa kita engage gitu ya, bikin kerjasama apalah. Dan mereka dengan senang hati, karena bisnis mereka bukan itu, bisnis mereka lain lagi, lebih canggih lah gitu ya. Tapi kalau untuk bangun datanya mereka mau. Berarti kalau pemerintah Provinsi Sumatera Barat mau untuk menggarap itu bagus lah Bang ya. Gitu. Dan jangan berpikir metodologinya apa, udah ada. Pakai sistem database apa, ini ada di sini. Kami udah membuktikan dengan bahwa Rabu kemarin saya juga ada Zoom dengan mereka. Ada teman di Jakarta juga, dia mau minta tolong dihitung, dia beternak lebah. Gitu. Jadi contoh, beternak lebah kalau di Sumbar ini galo-galo, trigona. Jadi kan trigona radiusnya 500 meter per kotak. Kalau dia punya 1 hektar berarti 500 meter dari 1 hektar itu adalah zona cari makannya si trigona. Artinya kan lumayan juga tuh. Nah, dia minta kalau dia berhasil mempertahankan ekosistem di sekitar itu berapa tuh karbonnya? Dia mungkin, ya saya belum tahu, tapi maksud dia mungkin dia akan menyatakan produk dia itu zero emisi dan surplusnya mungkin dia akan carikan orang untuk membantu petaninya. Sistemnya ada di sini loh sekarang. Iya. Jadi kalau kita mau sedikit melangkah lebih maju, lebih update gitu ya, lebih advance, hanya perlu membuka pikiran sebenarnya dan membuka jaringan, karena sudah banyak sekali. Kalau dulu kita harus ke luar negeri cari orang yang ahli, sekarang nggak, di kita banyak gitu kan. Banyak di kita ya. Contoh-contoh yang sudah jadi ada juga ya. Contohnya yang di sini nih, di aplikasi transportasi yang saya bilang tadi. Jadi mereka mengumpulkan sumbangan, temannya setiap kita naik Gojek gitu ya. Pas mau bayar, Anda mau nyumbang nggak 1.000 untuk emisi yang Anda
akibatkan tadi karena ada bergerak sekian kilo gitu. 1.000 buat kita nggak banyak mungkin ya, parkir aja 3.000 gitu ya. Ini 1.000, tapi ya kali sekian juta orang. Sebulan dia udah ngumpulin berapa, dan dia juga cari partner kemana nih mau disalurkan gitu kan. Ada dana karbon ini. Jadi problem kita selalu yang paling signifikan itu adalah menyiapkan basis data. Di sektor hutan saya pikir lebih maju, tapi di perkebunan dan pertanian kita butuh berlari agak lebih kencang. Kalau itu saya kira kayak dulu ada dokumen untuk GRK, gas semua kaca itu sudah dihitung juga itu. Semua sektor. Iya, semua sektor itu. Tinggal diupdate berarti. Tinggal update sebenarnya, tinggal diupdate. Itu jadi baseline. Ya. Nanti dan harus gini. Harus masuk ke satu sistem yang bisa diakses banyak orang. Iya. Jadi dia bukan offline lagi. Karena apa-apa sekarang kan kita sudah mainnya di sistem yang bisa diakses. Jadi bentuk transparansi dan akuntabilitas juga lah. Itu satu. Yang kedua, update-nya jadi lebih mudah kan. Jadi update-nya itu bisa berlangsung sekarang kan. Dulu umpamanya untuk menggali data itu kita butuh effort luar biasa, banyak budgetnya. Kalau sekarang sebenarnya kalau kita bikin aplikasi dan orang dilatih, semua yang punya HP bisa melakukan update, tinggal sistem verifikasinya. Mungkin bertingkat, jadi jangan orang asalkan masuk data aja. Harus ada, umpamanya di pertanian harus lewat beberapa gate dulu, baru itu bisa dianggap sebagai data. Kalau itu udah jadi, akan ada banyak orang yang mau berhitung lah itu. Ini gimana nih, saya punya 5 ton karbon, berapa dinilai gitu. Saya pikir ini sudah dunia nyata, bukan dunia yang angan-angan. Kalau dulu kita sering tuh waktu 2007 ini ndak hitung bulu kucing, sekarang ndak emang ya, jelas ini ya. Udah jelas sekarang. Udah ada udah konkret. Oke Bang. Terima kasih nih Bang. Diskusi menarik ini tentang carbon trade. Dan kita dari di sini kan apa inisiatif yang dorong oleh pemerintah provinsi ya, baik pemerintah kabupaten untuk mendorong inisiatif pengurangan emisi ini sebenarnya bagus, dan nanti bisa menjadi basis bagaimana praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya lahan ya, pengelolaan lahan baik di sektor kehutanan, pertanian, perkebunan ya, itu bisa menjadi basis untuk upaya-upaya pengurangan emisi di berbagai sektor, gitu ya Bang ya. Jadi begitulah kawan-kawan berkaitan dengan carbon trade. Singkat saja, banyak hal sebenarnya yang bisa kita gali, tapi pada intinya adalah ini menjadi salah satu bisa menjadi terobosan dari para pihak untuk mengefisienkan praktek-praktek pengelolaan lahannya yang lebih ramah lingkungan. Dan praktek-praktek yang ramah lingkungan itu sangat dimungkinkan dilakukan oleh berbagai pihak, lapisan, baik oleh pemerintah, oleh masyarakat, itu bisa dilakukan. Itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatian ini Bang Tahir. Terima kasih ini juga atas sharingnya. Sama-sama sharing. Iya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya Ferdinand Lasmin, mohon maaf apabila ada hal yang kurang pas berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.